Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Dwi Agustina dari kelas A2 Informatika semester 6 dengan NIM 22020031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi citra dengan HOG dan SPM plus RBF dengan tanning maksimal. Presentasi ini akan menguraikan kombinasi Powerful Histogram of Oriented Gradients atau HOG dan Support Vector Machine atau SVM dengan kernel radial basis function atau RBF untuk klasifikasi citra. Kita akan membahas pentingnya ekstraksi fitur yang robust serta algoritma klasifikasi yang fleksibel dengan fokus utama pada penyetelan parameter optimal demi performa model maksimal. Pengantar ekstraksi fitur Histogram of Oriented Gradients atau HOG. HOG adalah deskriptor fitur yang sangat efektif dan populer dalam visi komputer untuk mempresentasikan objek. Fitur ini menangkap distribusi orientasi gradien, intensitas piksel lokal, dan kerapatan tepi dalam suatu citra. Keunggulan HOG terletak pada robustnya terhadap perubahan pencahayaan, pergeseran skala kecil, dan deformasi objek, menjadikan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi pengenalan objek. Mekanisme kerja HOG atau detail teknisnya yaitu komputasi gradien atau magnitudo dan orientasi dihitung untuk setiap piksel dalam citra masukan. Pengelompokan blok dan normalisasi, beberapa sel dikelompokkan menjadi blok-blok dan histogram dalam setiap blok dinormalisasi untuk mengatasi variasi pencahayaan. Pembuatan sel dan histogram. Citra dibagi menjadi sel-sel kecil tumpang tindih dan histogram orientasi gradien dihitung untuk setiap sel. Vektor fitur di akhir. Vektor fitur HOG adalah konkatenasi semua histogram yang dinormalisasi menghasilkan representasi berdimensi tinggi. Parameter kunci HOG meliputi piksel per sel per blok, dan orientation. Dasar-dasar algoritma klasifikasi atau Support Vector Machine atau SVM. SVM adalah algoritma pembelajaran terawasi yang kuat dan serbaguna. Umumnya digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Tujuan utama SVM adalah menemukan hyperplane optimal yang secara maksimal memisahkan kelas-kelas data pelatihan. Hyperplane ini didefinisikan untuk memiliki margin terbesar antara titik-titik data terdekat dari setiap kelas atau disebut support vector. SVM sangat efektif untuk dataset berdimensi tinggi dan seringkali menunjukkan performa yang baik pada masalah klasifikasi biner maupun multiclass. Peran penting kernel radial basis function atau RBF pada SVM. Pemetaan data yaitu kernel RBF secara implisit memetakan data asli dari ruang input berdimensi rendah ke ruang vektor berdimensi lebih tinggi. Pemisahan linear. Di ruang fitur berdimensi tinggi, pemisahan linear antar kelas menjadi mungkin, dan parameter gamma mengontrol jangkauan pengaruh setiap sampel, pelatihan, dan kompleksitas batas keputusan. Alur kerja komprehensif klasifikasi HOG, SVM, RBF, antara lain ekstraksi fitur, citra mentah diproses dengan HOG menjadi vektor fitur numerik, evaluasi, yaitu model dievaluasi menggunakan dataset, pengujian terpisah untuk performa yang tidak biasa. Pelatihan model, vektor fitur HOG dan label kelas digunakan untuk melatih model SVM dengan kernel RBF. Terakhir, klasifikasi atau prediksi, fitur HOG citra baru diekstraksi, lalu model SVM terlatih memprediksi kelas objek. Pentingnya penyetelan tanning atau hiperparameter optimal. Generalisasi optimal menemukan kombinasi parameter terbaik untuk performa model yang kuat. Hindari overfitting atau underfitting, menyeimbangkan kompleksitas model agar sesuai dengan data baru secara akurat. Parameter kunci C, penalti SVM, gamma, kernel RBF, piksel per sel per blok atau HOG.
Hiperparameter adalah parameter model yang tidak dipelajari dari data. Penempatannya secara tepat krusial untuk kemampuan model menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Strategi dan teknik penyetelan hiperparameter. Grid search atau metode menyeluruh yang mengevaluasi setiap kombinasi hiperparameter dalam rentang yang ditentukan. Bisa mahal secara komputasi. Random search mengambil sampel kombinasi hiperparameter secara acak, seringkali lebih efisien daripada grid search. K-fold cross validation membagi dataset menjadi K lipatan untuk estimasi performa model yang lebih robust dan tidak biasa. Metrik evaluasi umum meliputi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC/ROC tergantung kebutuhan aplikasi spesifik. Terakhir, studi kasus dan dampak penyetelan optimal. Pada dataset standar seperti INRIA, Person Dataset untuk mendeteksi pejalan kaki HOG, model HOG SVM yang tidak disetel mencapai akurasi 88-90% melalui penyetelan optimal hiperparameter HOG. Misalnya, mengubah sel per blok dari 2,2 ke 3,3 dan SVM. Misalnya, menemukan C sama dengan 10 dan gamma sama dengan 0,001. Akurasi model dapat ditingkatkan secara signifikan mencapai 92-95%. Dalam berbagai studi, penyetelan optimal telah terbukti meningkatkan F1 score rata-rata 3-7% dan mengurangi tingkat false positif atau negatif hingga 15% dalam aplikasi dunia nyata, seperti klasifikasi jenis buah atau pengenalan karakter tulisan tangan. Berikut saya akan menjelaskan proyek tugas kami. Untuk sel pertama, kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke sesi Google Colab agar dataset atau file lain di Drive bisa diakses dan digunakan dalam notebook. Sel kedua digunakan untuk menyiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk membaca gambar, mengekstrak fitur, melatih model, dan mengevaluasi hasilnya. Sel ketiga mengimpor modul OS untuk mengakses fungsi sistem operasi, menampilkan data file atau folder yang ada di dalam direktori Content Drive, My Drive, yaitu Google Drive yang sudah di-mount di Colab. Sel 4 ini menyiapkan dan mengenali label atau kategori data latih dari struktur folder dataset. Untuk sel kelima, membaca semua gambar dari folder dataset dan mengubahnya jadi fitur HOG plus label untuk dipakai melatih model. Sel keenam, untuk menyiapkan data latih dan uji yang sudah dibagi dan dinormalisasi untuk pelatih model machine learning. Dan untuk sel terakhir, melatih dan mengevaluasi model SVM untuk mengukur seberapa baik model mengenali kategori gambar berdasarkan fitur yang diekstrak. Maka dari itu, hasil akurasinya adalah 0,88. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.